jembatan, Betul. gitu, menjadi jembatan antara koreksi saya jika salah, menjadi jembatan antara pemodal, kemudian pemerintah, gitu ya, pemerintah dan juga kemudian kelas pekerja. Tapi kan sebenarnya Bang Said, ini tidak berbeda dengan yang selama ini Anda lakukan, tidak berbeda dengan yang selama ini teman-teman buruh lakukan. Teman-teman buruh sudah melakukan itu gitu loh, diskusi tripartit berkaitan dengan isu apapun yang kemudian dilayangkan oleh pemerintah. Omnibus Law jawaban yang sangat telak buat buruh, kalah. Bagaimana mungkin sistem outsourcing dilegalkan oleh negara seumur hidup? Pemantiknya berarti memang betul-betul itu Omnibus ya? Law. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara, disinari cahaya purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta, saling janjikan setia, hidup rukun damai selamanya, membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Menjadi jembatan, Betul. gitu, menjadi jembatan antara koreksi saya jika salah, menjadi jembatan antara pemodal, kemudian pemerintah, gitu ya, pemerintah dan juga kemudian kelas pekerja. Tapi kan sebenarnya Bang Said, ini tidak berbeda dengan yang selama ini Anda lakukan, tidak berbeda dengan yang selama ini teman-teman buruh lakukan. Teman-teman buruh sudah melakukan itu gitu loh, diskusi tripartit berkaitan dengan isu apapun yang kemudian dilayangkan oleh pemerintah. Omnibus Law jawaban yang sangat telak buat buruh, kalah. Bagaimana mungkin sistem outsourcing dilegalkan oleh negara seumur hidup? Pemantiknya berarti memang betul-betul itu Omnibus ya? Law. Seperti saya katakan di Amerika, Lula da Silva bersama KUT, Konfederasi Serikat Buruh Brazil, dan MST, Serikat Petani, mereka membangun persoalan jaminan sosial. Seperti Indonesia. Yeah. Begitu pula dengan upah. Nah, oleh karena itu kami ingin ada secara politik di dalam parlemen, secara konstitusional. Mbak Putri, bukan saya ingin menyombongkan diri. Andaikan Allah takdirkan, Tuhan beri kesempatan kami masuk parliamentary threshold, lolos dulu. 2029 masuk di papan tengah. 2034 Presiden Republik Indonesia itu pasti dari Partai Buruh. Ini saya artinya sudah empiris. mengarah dan kira-kira sudah pada saat yang sama mungkin di tahunnya itu kemudian Indonesia juga sudah menjadi negara industri yang kemudian bisa menjajarkan diri dengan perkembangan di negara maju gitu ya. Industri 4.0 adalah sebuah tantangan tentang bagaimana sebuah negara tidak kehilangan jati dirinya akibat industri yang begitu mudah, nggak ada lagi batas. Anda bisa COVID-19 mempercepat kita revolusi industri 4.0. Makanan kita tinggal pesan, kita tinggal duduk di rumah, bekerja bisa dari rumah. Tapi nilai-nilai sosial, peran-peran negara untuk memberikan jaminan sosial. Tadi saya bilang ada 27,7 juta orang miskin sebagai contoh. Saya ingin memberikan contoh tentang jaminan makanan. Katakanlah 30 juta. Masih banyak orang miskin yang nggak bisa makan. Seorang nenek meninggal 3 hari berturut-turut tidak makan. Haram bagi kami. Nah, maka misal kita berikan negara di tengah revolusi industri 4.0, negara tetap hadir terhadap orang miskin dan tidak mampu. Buruh kontrak miskin, ibu jamu gendong miskin, tukang beca pasti miskin, pengemis-pengemis dan gelandangan di tengah-tengah jalan raya itu, pengamen itu miskin. Mereka harus kita kasih makan. Apa yang salah kita kasih makan? 500.000 misal dalam bayangan saya. Nanti kalau kita mampu lagi 1 juta. 500.000 kali 30 juta orang miskin kita bulatkan. Sekitar 15 triliun.
15 triliun per bulan, kali 12 bulan, 1 tahun 180 triliun. Apa yang susah kita kasih orang makan? Langsung, cash money transfer, cash. Setiap bulan seumur hidup. Kling. Seorang ibu jamu gendong, dia dapat 500.000 setiap bulan. Minimal. Makan buat anaknya, lauk pauk yang sederhana, dia ada. Nah, apa yang salah dengan kita memberikan? Ada nggak kepikir itu? Kan enggak. Nah, begitu pula kalau orang nganggur, kita bekerja, kita bayar pajak pada negara, dan kita harus wajib demi negara. Ketika kita kehilangan pekerjaan karena kita tidak mampu, masa negara nggak bayar kita? Tapi tidak fresh graduate. Kalau fresh graduate itu pendidikan. Tapi kalau saya bekerja, karena sesuatu hal perusahaan saya tutup, saya kehilangan pekerjaan, masa saya jadi miskin. Baik, nah, baik. Itu yang disebut ketunjangan pengangguran. Betul, betul. Baik, semakin menarik sekarang, tapi kemudian tantangannya tentu ada, Bang Said. Katakanlah sekarang kelompok-kelompok buruh itu banyak sekali, dan bagaimana kemudian Partai Buruh bisa menjelaskan dan meminta mereka untuk secara sukarela bergabung dan mendukung gerakan Partai Buruh. Karena kalau misalnya dari gerakan visi misi gitu mungkin semua juga punya visi misi, tapi sekarang menyatukan yang ada, menyatukan suara agar tidak terpecah belah. Nanti setelah jeda ya dijawab. Tetap bersama kami di The Politician. Kembali bersama kami di The Politician, saya masih bersama Ketua Umum Partai Buruh Bang Said Iqbal. Tadi sebelumnya kita sudah membahas latar belakang munculnya Partai Buruh ya Bang. Tapi sekarang bagaimana menggabungkan? Jadi katakanlah kita bicara soal konstituen. Konstituen Partai Buruh itu berarti kelas pekerja. Yes. Sekarang saja sudah banyak sekali serikatnya, sudah banyak organisasinya. Menyatukan mereka itu bagaimana? Karena itu misi utamanya itu dong. Gitu. Yeah. Di seluruh dunia, mendirikan partai buruh itu harus tidak terfragmentasi gerakan masyarakat sipil, dalam hal ini gerakan buruh, petani, nelayan, dan kelas pekerja, the working class. Oleh karena itu, belajar dari apa yang belum bisa dicapai oleh Profesor Dr. Muhtar Mapahan, di mana waktu itu hanya satu serikat buruh, saya menerima amanat ini dengan satu syarat pada kawan-kawan, kita konsolidasi gerakan dulu. Maka terbangunlah 11 elemen gerakan yang lebih spektrumnya lebih luas. Satu tentu dari kelompok Partai Buruh yang sebelumnya, dalam hal ini digawangi oleh keluarga Bang Mohtar dan Sony Pujisasono sebagai ketua umum yang terakhir. Yang kedua, kelompok serikat buruh, maka bergabung 4 konfederasi besar. Satu KSPI, 2 ORI, melalui ORI, KSPS-nya Bung Andi Gani, yang ketiga KPBI, Ilham Saboing, kemudian ada Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, anak dari almarhum Bang Mohtar. Ada 60, nah ini yang paling kuat. Ada 60 federasi serikat buruh di tingkat nasional bergabung. Dari mulai FSPMI Metal, kemudian ada SPN, ada KEP, ada TSK, ada serikat-serikat Farkes, dan serikat-serikat yang lain. Ada 60. Kemudian juga di kelompok petani. Dulu kan nggak ada. Ya, ini muncul di sini. Ya. Maka saya lihat nih ya, saya melihat potret Partai Buruh Indonesia, nampaknya akan seperti Brazil. Dia akan ada gabungan gerakan buruh dan gerakan petani. Dulu gerakan petani di Brazil, karena Lula itu kawan saya waktu di serikat buruh, tapi ya. MST dia, MST itu kelompok serikat petani di Brazil. Kalau Lula dia KUT itu Konfederasi Serikat Buruhnya Brazil, seperti KSPI lah kira-kira. Dua kekuatan ini model Amerika Latin, sepertinya cocok untuk Indonesia. Pertama, masyarakatnya agamais, kalau di sana Katolik, di sini mayoritas Muslim, dan ada agama-agama lain juga diakui oleh negara, religius agamanya. Di sana kelompok miskinnya juga besar, sama di sini. Juga, ya? Kemudian tropis, di sini juga tropis, dan masyarakatnya secara politik dan gotong royongnya kuat. Maka model Brazil menurut saya digabung dengan model Nordik, dengan partai-partai sosial demokrat. Nordik itu kan gotong royong. Koperasi susunya bisa lebih kuat dari korporasi Nokia misalnya. Itu kan budaya Indonesia. Maka kami berkeyakinan dengan izin Allah, dengan kehendak Tuhan ya Sang Hyang Widi, spektrumnya akan lebih luas. Partai buruh sebelumnya, organisasi serikat buruh ada 4 konfederasi dan 60 federasi tingkat nasional. Organisasi petani, Serikat Petani Indonesia ini serikat petani terbesar, termasuk perkebunan, sawah, ladang, dan perikanan. Serikat Nelayan Indonesia, kemudian juga ada
pekerja rumah tangga, Jala PRT. Bahkan Mbak Wardah Hafid dan kawan-kawan UPC Urban Poor Konsorsium gabung ke sini, miskin kota, miskin desa. Dan itu kemudian, solid ya? Organisasinya kan bisa dilihat dari track recordnya Mbak Putri. Karena Dan kami solid punya bergabung, anggota. Betul, solid bergabung. Sulit bergabung, menghidupkan kembali ada 11 elemen, termasuk FSPK, Parkes, dan organisasi perempuan percaya, Forum Guru Honorer yang punya anggota 1,7 juta. Total konstituen kami yang captive, kami menghitung dengan keluarga 10 juta. Nah 10 juta ini, kalau kita bisa ambil batas parliamentary threshold, 4% kan, 4% kalau 2019 suara sah nasional sekitar 139 juta lebih, katakanlah 140 juta, maka 5,6. Ada hal yang tidak terlalu mudah, tidak terlalu sulit, tapi bukan sesuatu yang gampang. Kami punya basis konstituen di situ. Itulah modal awal. Modal awal itulah yang kita gunakan untuk memastikan, kan setiap partai tentu ingin berkuasa, tapi tentu berkuasa caranya apa. Dan bagi kami memilih welfare state. Dan kami akan urusin yang orang-orang kecil aja. Dan ini menjadi penyeimbang. Agar nanti di politik anggaran, figurnya harus terlihat jelas. Oke, kau boleh dapat infrastruktur, tapi secara bersamaan kami ingin jaminan sosial. Jaminan makanan 180 triliun kasih ke kita. Toh negara transfer langsung. Jangan ke bapak-bapak, nanti buat ngerokok. Ke ibu-ibu di ATM-nya. Biar nggak ini. Dan yang seperti KJP, nggak boleh di uang cash. Mbak Putri bayangkan ya, andai kan 180 triliun itu buat makan, akan ada store-store di desa-desa model KUD, tapi beda konsepnya. Orang tinggal gesek kan, srek. Petani nggak akan jual ke tengkulak, karena sudah ada pembeli. 180 triliun itu banyak loh. Belum lagi nanti asuransi pengangguran. Hitungan kami kalau asuransi pengangguran itu unemployment insurance 10%, 10 tahun 3.000 triliun kita punya. Itulah tawaran Partai Buruh tentang pasarnya, ekonominya. Kami nggak istilah terjebak ekonomi kerakyatan, pasar sosial. Yaitu social market ekonomi, ekonomi pasar sosial. Apa itu ekonomi pasar sosial? Tawaran kami di 11 elemen ini ingin menawarkan sebuah ekonomi pasar sosial berbasis jaminan sosial. Pasar barang itu kamu para pemodal, pasar uang kamu para pemodal, tapi pasar sosial dan pasar tenaga kerja yang tidak mengedepankan flexible labor market, itu akan menjadi concern dari partai-partai buruh. Apa itu pasar sosial? Sederhana. Dia akan berbasis, kalau fiskal dan moneter kan keuangan yang berputar dari pasar uang dan pasar barang. Di Eropa, ketika partai buruh, partai sosial demokrat, atau di Amerika Latin berkuasa partai sosialis pekerja, maka dia akan tawarkan namanya pasar jaminan sosial. Mbak Putri, uang jaminan pensiun seperti di Jepang, siapa perusahaan terbesar di Jepang? Kantor pos. Karena dia ngelola jaminan pensiun seluruh penduduk Jepang. Dia kan akan sampai 20-30 tahun nggak diambil uangnya. Hitungan kami, kalau 10% saja, 2% dibayar oleh buruh, kan buruh harus bayar, 8% dibayar pengusaha, maka akan terkumpul uang 10 tahun 3.000 triliun. Sama dengan APBN. Belum lagi tadi pasar jaminan kesehatan. Kan itu ada uang berputar 180 triliun. Kalau kita tawarkan jaminan makanan, kita tawarkan jaminan pengangguran. Mbak Dewi, Mbak Putri, maaf, Mbak Putri, Anda bisa bayangkan betapa mandirinya kita gitu. Apa yang salah di negeri ini yang super kaya raya? Timur Tengah hanya dengan minyak saja, dia bisa membayar orang gratis berobat, orang gratis sekolah. Orang bilang, oh Indonesia penduduknya banyak, tapi Tuhan kasih jumlah kekayaan alam kita lebih besar. Disitulah pertarungan tentang gagasan pasar sosial dengan pasar uang. Betul, itu kalau gagasannya ideal dan sangat menarik gitu ya. Apalagi kalau misalnya menjelang 2024 dan itu tentunya bisa dijual ke konstituen. Tapi kalau misalnya kita bicara soal partai politik ini pembentukannya tidak sulit. Pembentukannya sulit, kemudian mahal. Lalu sekarang banyak publik kemudian bertanya-tanya, ini modalnya dari mana? Modalnya dari mana? Karena apa? Harus sustain, jangan kemudian gas di depan. Ini kan maraton, rontok di belakang. Ini maraton gitu. Anda bersedia menjawab soal ini? Yes. Norwegia, Finlandia, Australia, kawan-kawan dari sana selalu tanya, pertanyaan sama teman-teman media. Dari Bloomberg, dari mana? Siapa? Gitu dari mana uangnya? Dari mana? Kami kebetulan sudah terbiasa di gerakan serikat buruh. Dan terbiasa beriur.
Iuran berarti betul Mbak Putri bisa lihat bagaimana kekuatan KSPI, KSPSI, FSPMI, aksi-aksi yang kami bangun, May Day yang melibatkan ratusan ribu orang, mogok nasional melibatkan jutaan, dari mana? Iuran. Karena mereka sadar, ketika mereka mengiur, nasib mereka tentang upah akan terbayar. Nasib mereka tentang jamin kesehatan terbayar. Nasib mereka tentang masa depan mereka tentang pensiun terbayar. Itu kelebihan tentang partai kelas. Maka kami menyebutnya daily working class. Yaitu daily working party. Yaitu partai yang bekerja terus-menerus. Karena apa? Dengan iuran itulah mereka menikmati. Dan itu sudah dirasakan. Siapa orang yang nggak mau 50.000 dia bayar dengan ikhlas, dia tahu upah dia akan naik sekian persen. Dia tahu nanti jaminan pensiun dia akan diperjuangkan. Termasuk Warna oranye Partai Buruh, warna oranye Partai Buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja.